Semua orang pasti pengen berhasil di bidang apapun ya, baik di kerjaan, di studi, hubungan personal, atau apa aja gitu. Dan untuk itu nggak sedikit orang belajar macam-macam untuk bisa berhasil, apapun bidangnya. Ada orang yang sengaja kuliah di bidang yang dia pengen berhasil, yang dia pengen kejar, atau ambil kelas tambahan, kursus, baca buku, ikut seminar, conference, podcast, bootcamp, dan lain sebagainya. Termasuk belajar dari orang-orang yang ahli di bidang ini, dan apapun itu caranya. Sayangnya, bahkan ketika banyak yang udah dilakuin ya, untuk dia bisa berhasil, untuk dia bisa keren di bidang tersebut, tetap aja ada yang nggak berhasil. Padahal mereka udah ngelakuin banyak hal, macem-macem. Tadi udah dicobain semua. Mereka punya kemampuan tertentu juga untuk bisa berhasil itu, tapi pada akhirnya tetap nggak berhasil. Pencarian rumus untuk jadi berhasil tuh juga selalu menarik. Banyak seminar, kelas, training, motivator. Itu banyak yang bahas soal yang satu ini. Gimana caranya jadi berhasil. Bahkan anak masih usia sekolah pun mulai ikut kelas-kelas tertentu. Kelas public speaking buat anak-anak, kelas confidence, dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak jaminan juga. Masih banyak juga yang akhirnya nggak berhasil. Jadi apa sebenarnya rumusnya untuk jadi berhasil? Tahun 2011 ada 3 orang psychologist dan behavioral scientist nemuin metode yang disebut dengan COMB, C-O-M-B. Nama 3 orang tadi adalah Susan Michi, ini orang Inggris, terus Robert West, itu juga orang Inggris, sama Marcel van Stralen, itu orang Belanda. Mereka nemuin framework yang dirasa manjur untuk bantu orang bisa berhasil ngerubah behavior. Dan gue melihat framework ini bisa bantu kita untuk berhasil juga, bukan cuma sekedar ngerubah behavior, tapi berhasil dalam hal apapun. Karena berhasil adalah soal merubah behavior itu tadi sendiri. Si COMB ini, singkatan dari C-nya itu capability atau kemampuan, O-nya adalah opportunity atau kesempatan, M-nya adalah motivation atau motivasi untuk merubah B-nya behavior atau target behavior yang mau dibentuk. Sebenarnya ada framework yang juga mirip yang gue pernah bahas di podcast ini sebelumnya gitu. Frameworknya namanya BMAT, B-M-A-T. B-nya itu behavior, M-nya motivation, ability, dan trigger. Ini dikenalkan oleh Profesor B.J. Fogg, Profesor Stanford yang juga nulis buku Small Habit. Intinya ada dua hal yang sama dari dua framework ini. Yang pertama adalah motivasi dan kemampuan. Jadi dua-duanya mengcover itu. Bedanya adalah kalau BMAT itu dia pakai trigger, satu lagi T-nya. Kalau COMB dia pakai opportunity. Dua-duanya sama-sama menarik, tapi karena gue udah pernah bahas yang BMAT, gue mau bahas yang COMB kali ini. Jadi beberapa waktu yang lalu gue nge-running training, terus abis itu dari situ jadi makin ngedalamin. Dan akhirnya gue menemukan bahwa memang orang tidak bisa sukses dalam bidang apapun tanpa salah satu dari ketiga hal ini. Opportunity, capability, dan motivation. Contoh, misalnya orang nggak punya kemampuan, wah gue nggak mampu nih, bahkan walaupun ada kesempatan dan motivasi nggak akan jadi apa-apa. Misalnya dalam kehidupan sehari ada tawaran buka restoran, which itu kan kesempatan, terus motivasinya juga udah mantep, motivasinya oke, tapi dia nggak bisa masak, nggak punya kemampuan, terus nggak akan jadi kejadian juga gitu. Ada yang bilang kemampuan kan bisa dilatih, dan benar, tapi intinya kan harus ada kemampuan. Kalau nggak mampu ya nggak bisa. Yang kedua adalah ketika nggak ada kesempatan, walaupun kemampuan dan motivasinya ada, bisa masak, jago banget, motivasinya juga besar, tapi nggak ada kesempatan ya nggak kejadian juga. Sama juga ada yang bilang bahwa kesempatan kan bisa diusahain, benar, tapi intinya kesempatan harus ada. Tanpa kesempatan maka nggak bisa. Yang ketiga adalah nggak ada motivasi gitu. Dia jago masak, kesempatannya ada yang nawarin buka resto, dimodalin, tapi nggak ada motivasinya. Kemampuannya padahal ada. Ya nggak kejadian juga. Ada yang bilang juga, ya kalau kemampuan dan kesempatan ada, motivasi sih gampang dikejar. Karena nggak semua orang punya kesempatan dan kemampuan. Katanya begitu. Walaupun ya bisa benar bisa enggak. Jadi kesimpulannya tiga-tiganya memang harus ada. Tiga-tiganya nggak boleh nggak ada. Kalau ada yang nggak ada, maka nggak bisa jalan. Walaupun kita bisa usahakan. Beberapa waktu yang lalu, gue nge-running training session tentang materi ini ya, dan salah satu hal yang kita bahas bukan mana yang paling penting, karena semuanya penting dan tiga-tiganya harus ada. Nggak ada salah satu aja, apalagi salah dua, apalagi salah tiga, nggak bisa jalan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau cuma bisa pilih satu sebagai starting point, karena seringkali kita dalam hidup sehari-hari, kita nggak punya tiga-tiganya sekaligus. Jangankan tiga, kadang-kadang dua aja nggak. Kita cuma punya satu. Nah, jadi waktu itu gue lempar pertanyaan, kalau lu cuma boleh pilih satu di antara tiga ini, dan satu ini jadi starting point untuk yang lu merasa bahwa dengan satu ini gue bisa lebih mudah ngejar dua yang lain. Satu mana sih yang akan lo pilih? Disclaimer, ini pendapat gue aja, nggak berarti ini paling benar. Bisa aja orang lain punya pilihan beda dan silakan aja. Tapi gue akan kasih penjelasan kenapa menurut gue yang gue pilih ini adalah hal yang make sense setidaknya buat gue. Gimana cara gue memilih? Gue assess dari tiga hal itu dalam hal apa yang bisa kita kontrol. Kalau dipelajari selalu ada aja dari tiga ini ya, yang nggak bisa kita kontrol sama sekali. Cuma bisa diusahakan. Kita ngomongnya diusahakan, bukan dipastikan. Terus selalu yang kedua ada yang bisa kita kontrol 100%. Walaupun seringkali orang bilang hal ini tuh nggak bisa 100% dikontrol gitu. Hal apanya nanti gue bahas ya. Tapi ada yang bilang bahwa itu nggak bisa 100% dikontrol karena bergantung sama orang lain. Yang ketiga adalah dari tiga ini ada satu lagi yang bisa kita kontrol tapi nggak 100%. Jadi kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kita butuh bantuan orang. Apa aja itu? Yang pertama yang nggak bisa kita kontrol sama sekali menurut gue adalah kesempatan. Dan ini kayaknya gampang. Waktu gue running training ini semua sepakat bahwa kesempatan adalah faktor eksternal. Kita nggak bisa mastiin kesempatannya akan datang walaupun kita bisa mengusahakannya.
Tapi makanya namanya mengusahakan, karena nggak bisa kita kontrol. Kita bisa fight, tapi bukan kita yang nentuin. Jadi yang tidak bisa kita kontrol adalah kesempatan. Yang kedua adalah yang bisa kita kontrol 100%. Kalau tadi nggak bisa dikontrol sama sekali, which itu kesempatan kan, nggak bisa sama sekali. Sekarang yang bisa dikontrol 100% apa? Nggak sedikit dari peserta training waktu itu yang berpikir ini adalah kemampuan. Sayangnya bukan. Yang benar adalah motivasi. Mereka yang mikir kemampuan itu punya alasannya gini, kemampuan itu tergantung kita. Apapun kalau kita pelajarin, kita pasti bisa. Sementara motivasi nggak selalu dari kita. Terus gue tanya kan, buktinya apa motivasi nggak dari kita? Kadang motivasi dari orang lain. Kita ngelihat ada keluarga susah, terus habis itu kita jadi termotivasi untuk kerja keras. Make sense juga gitu ya. Ada lagi yang bilang, iya waktu itu sebenarnya mau ngirit, terus habis itu ada teman beli HP baru, keren juga. Terus kita jadi muncul motivasi untuk beli HP baru juga. Jadi motivasi itu menurut dia ya, itu dipengaruhi sama orang lain. Di sini menariknya, secara positif, apapun memang benar bisa dipelajari. Kalau kita ngomongin kemampuan, walaupun prakteknya ada hal-hal yang kita udah pelajari masih aja nggak bisa. Makanya manusia masih punya masalah. Kalau semua kemampuan bisa kita pelajari, kan masalah kita hilang. Selain itu, ada kemampuan-kemampuan tertentu yang kita butuh bantuan orang lain untuk belajar. Misalnya belajar ngomong. Ada nggak sih bayi yang bisa ngomong sendirian tanpa bantuan orang? Nggak bisa. Bayi itu bisa ngomong dengan mencontoh orang-orang di sekitarnya, entah orang tua, entah babysitter, entah apapun. Ketika orang-orang di sekelilingnya ngomong, dia mulai ngerekam dan mulai meniru. Jadi nggak bisa dia lakukan sendiri. Kalau dia sendirian hidup tidak sama manusia, maka dia tidak akan bisa belajar bahasa manusia. Maka dari itu, kemampuan nggak sepenuhnya kita bisa kontrol. Kadang-kadang kita bisa kontrol, kita bisa dengan niat, yuk kita belajar terus bisa, tapi kadang-kadang nggak bisa, kita butuh bantuan orang lain. Sebaliknya, gimana dengan motivasi? Kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Gue percaya Tuhan itu Maha Kuasa dan dia bisa melakukan apapun. Lalu apakah Tuhan melakukan segala hal untuk bikin kita jadi orang baik? Secara teori iya, tapi secara praktek kita masih punya motivasi buruk, bukan karena Tuhan nggak mau kita jadi orang baik, tapi karena Tuhan memilih untuk tidak mengintervensi. Lu tuh manusia, gue kasih keleluasaan untuk bahkan punya motivasi apapun, termasuk motivasi buruk, walaupun ada konsekuensinya ya. Intinya adalah kalau Tuhan aja kasih kita kontrol untuk punya motivasi apapun, masa iya kita bilang orang lain bisa nentuin motivasi kita? Kan enggak dong. Orang Tuhan yang sebegitu powerful aja nggak mau, bukan nggak bisa ya, nggak mau. Masa iya orang lain mengontrol motivasi kita? Kayaknya kan enggak. Lalu gimana dengan kasus keluarga yang susah? Tadi kan ada yang bilang, wah terus ada keluarga gue susah, terus gue jadi semangat untuk kerja. Apa semua keluarga yang susah lalu anaknya yang dewasa tiba-tiba punya semangat kerja yang baik, kerja keras? Nggak juga kan? Yang kerjaannya molor, mabok, nodong juga banyak banget. Dan uangnya nggak dikasih ke keluarga begitu mereka dapat duit. Artinya motivasi tidak ditentukan oleh orang lain. Jadi motivasi bisa muncul dari pengaruh orang lain, tapi pada akhirnya kita yang punya kebebasan untuk nentuin apakah kita mau dipengaruhi oleh orang lain itu tersebut. Sama kayak orang marah atau nggak marah karena dimaki. Ada dua orang, yang satu gue maki, yang satu lagi gue maki. Kata-kata makiannya sama, tapi yang satu bisa aja marah, yang satu enggak. Kalau memang motivasi marah itu muncul dari omongan gue yang memaki-maki, maka harusnya dua-duanya akan marah. Tapi kenapa yang satu enggak? Karena yang satu memilih untuk tidak dilukai oleh omongan gue. Jadi motivasinya dia bisa kontrol. Kalau gitu gimana dong? Mana satu hal yang paling make sense untuk kita miliki dulu? Intinya kan yang kita bisa kontrol 100% itu adalah motivasi, karena walaupun dipengaruhi oleh banyak orang, tapi kita punya kesempatannya dan kita punya call-nya untuk memutuskan apakah influence atau pengaruh dari orang lain itu akan mempengaruhi motivasi kita. Itu satu. Yang kedua adalah yang tidak bisa kita kontrol sama sekali, itu kesempatan. Nggak bisa dikontrol. Kita cuma bisa usahain. Kemampuan kita bisa setengah-setengah. Satu hal yang kalau kita punya lebih mudah untuk punya yang lain, itu apa aja? Kalau gue jelas bukan kemampuan. Kenapa? Karena kemampuan nggak bisa kita kontrol 100%. Ngapain mikirin yang 100% itu? Tapi bisa diusahakan. Dan kemampuan muncul ketika kita punya motivasi untuk belajar. Jadi kalau disuruh adu, mendingan mana kemampuan dulu atau motivasi? Gue memilih motivasi dulu. Nggak ada orang yang punya semangat belajar untuk jadi mampu terhadap satu hal tanpa ada motivasi. Jadi kemampuan itu muncul dan diasah ketika kita punya motivasinya untuk belajar hal itu dulu. Jadi udah pasti motivasi muncul sebelum ada kemampuan. Nggak ada orang yang mampu tanpa motivasi. Terus antara kesempatan dan motivasi, mana nih yang lebih duluan? Dua perspektif. Perspektif pertama, mereka bilang karena kesempatan nggak bisa kita kontrol, maka ini yang baiknya jadi nomor satu. Karena buat apa kita jagain yang kita bisa kontrol, tapi ujung-ujungnya nggak jalan juga karena ada hal yang kita nggak bisa kontrol. Intinya, kalau kita fokus di motivasi, kemampuan, terus abis itu ujung-ujungnya kita bergantung sama kesempatan, which itu yang kita nggak bisa kontrol, ngapain gitu loh. Jadi start sama sesuatu yang nggak bisa kita kontrol dulu, kan begitu ya. Walaupun make sense banget gitu ya, tapi kalau dilihat dari perspektif lain, kalau kita baru ngejar motivasi dan kemampuan setelah ada kesempatan, maka kita jadi orang yang pasif, nunggu kesempatan dulu, nunggu kesempatan datang. Kalau kesempatannya nggak datang, ya kita nggak ngapa-ngapain. Perspektif kedua, justru karena bisa dikontrol, yaitu motivasi, 100% kan bisa dikontrol, maka motivasilah yang harus jadi nomor satu. Start dari diri kita sendiri dulu, jadi orang yang proaktif, jaga apa yang bisa kita kontrol, nanti sisanya kita cari dan usahakan sambil jalan. Dan gue memilih opsi ini, karena ngapain pusingin sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, toh
Toh kalau motivasi dan kemampuan nggak ada, seringkali kesempatan datang pun tidak dianggap sebagai kesempatan. Kenapa begitu? Karena balik lagi, kesempatan itu kan juga butuh framing. Contoh, gue kerja sebagai orang marketing. Suatu saat gue ditawarin kerja, lu mau kerja nggak? Ini ada kerjaan enak. Lu nggak usah pusing-pusing belajar marketing segala macam. Lu cuma perlu belajar sekali tekniknya, habis itu lu bisa pakai seumur hidup gitu. Gajinya ratusan juta per bulan. Kerjaannya adalah ngelas kabel bawah laut. Yang pertama, gue nggak punya kemampuannya, gue nggak bisa berenang. Yang kedua adalah gue nggak tahu gimana caranya ngelas. Jadi gue nggak kepikir juga bahwa ini sebagai kesempatan. Gue tidak menganggap ini sebagai kesempatan karena gue tidak punya kemampuannya dan tidak kebayang bahkan untuk memunculkan motivasi itu. Sehingga yang sebenarnya itu kesempatan dalam konteks gue dengan framing gue itu bukan kesempatan. Itu dia. Jadi kesempatan akan sulit kita bisa lihat sebagai kesempatan ketika framingnya salah, dan framing seringkali bergantung sama motivasi dan kemampuan. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau gue memilih untuk start dari apa yang kita bisa kontrol 100%, yaitu motivasi. Dengan begitu kita nggak frustasi karena start dengan apa yang kita bisa kontrol. Nggak jadi orang yang pasif, nggak jadi orang yang suka nyalain orang. Kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri, keberhasilan dan kegagalannya juga. Lalu kejar kemampuan. Ini sebagian bisa kita kontrol. Walaupun sebagian lagi harus diusahakan, harus minta bantuan orang gitu. Tapi dengan motivasi yang cukup, kemampuan harusnya bisa dikejar. Dan motivasi akan kasih kita energi untuk bangkit lagi kalau mentok. Baru terakhir kesempatan. Kenapa? Karena nggak bisa kita kontrol. Nggak usah dipusingin. Orang kita nggak bisa kontrol. Ngapain nungguin itu? Tapi dengan modal kemampuan dan motivasi, kita justru bisa mengusahakan kesempatan itu. Jadi urutannya motivasi dulu, terus kemampuan, baru kesempatan.